bagaimana menyikapi seruan Habib Rizik Syihab yang disampaikan dalam maklumat di akhir bulan puasa dalam bulan Maret 2025 yang lalu. Seruan yang sesungguhnya sangat sulit untuk dilaksanakan. Mari kita cermati setelah yang satu ini. Lima seruan dalam maklumat tersebut. Satu, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang ketat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai. Karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet rasis dan fasis yang ada di Indonesia. Cermatilah, Rabithah Alawiyah, lembaga pencatat silsilah para Habib, bisa apa? Bila melaksanakan seruan itu, berarti akan sampai pada suatu peristiwa, harus menunjukkan, mengeluarkan data terkait tokoh-tokoh nasional yang dibaalwikan. Jika itu terjadi, justru akan bisa membuat Rabithah Alawiyah babak belur sendiri. Kemudian Yayasan Al-Khairat bisa apa dalam kaitan dengan penegakan hukum yang tegas dan keras. Begitupun berikutnya. Dua, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Segala sesuatunya tidak ibarat garis lurus. Banyak persilangan. Simak kembali pula apa yang disampaikan oleh KRAT Pakeh Wirahadiningrat dalam podcast dengan Haji Muhammad Subhan berikut ini. Kewarganegaraan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan terbukti terkonfirmasi mereka belum pernah mengajukan kewarganegaraan. Terutama diantaranya adalah klaim Mbak Alwi, imigran dari Yaman yang akhir-akhir ini viral disoroti dengan berbagai macam penyimpangan, termasuk pengakuan cucu Nabi yang belum terkonfirmasi, bahkan terindikasi palsu. Mereka juga rasis, mereka juga membelokkan sejarah Nusantara, mereka juga memasukkan banyak makam-makam, dan kini mereka mencoba untuk mencaplok para pahlawan bangsa, diakui sebagai bagian dari mereka. Padahal menurut sejarah mereka baru datang setelah perang Diponegoro, kurang lebih sekitar tahun 1832. Kemudian setelah itu, imigran dari Yaman ini tidak mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa. Mereka absen di gerakan 1908 kebangkitan nasional, mereka absen di Sumpah Pemuda 1928, mereka juga absen di dalam perjuangan seputar BPU, PPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia, hingga mereka juga absen di dalam perang 10 November pada Jenderal Malabim wafat di Jembatan Merah, di dekat Kampung Ampel, tempat banyak dari klan mereka tinggal, anak perdikan Ampel tinggal sedikit, banyak yang dikapling-kapling oleh mereka, tapi mereka absen di dalam serangan agresi militer pertama dan kedua Belanda, mereka juga absen. Di dalam serangan Jalur Kuning juga tidak tercatat nama mereka ikut dalam perjuangan bangsa. Tetapi ini mereka seolah-olah menjadi majikan-majikan dari pribumi Nusantara. Ternyata menurut Kang Subhan, sarjana hukum, magister hukum ini yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mayoritas dari mereka terbukti belum pernah melakukan proses pengajuan kewarganegaraan kepada pemerintah Republik Indonesia secara resmi, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 26 Konstitusi kita, dan juga Undang-Undang Kewarganegaraan. Seruan yang di atas tadi sudah pasti tidak disambut oleh keturunan Arab yang dari Hijaz. Klan Az-Zubaidi itu telah berkorespondensi dengan kami dan mereka mendukung perjuangan pergerakan ini. Klan Az-Zubaidi, Kang Mas, itu secara DNA benar-benar orang Arab, haplogrupnya D1. Secara haplotype mereka terbukti
terbukti sebagai keturunan dari garis Ismail bin Ibrahim. Alhamdulillah mereka juga mendukung pergerakan ini, mereka mendukung anti rasisme di Nusantara, mereka mendukung kesetaraan, mereka mendukung Bhinneka Tunggal Ika, dan alhamdulillah sangat surprise mereka juga mendukung tentang perjuangan pergerakan panjenengan. Bagaimana pula dengan seruan yang ketiga? Tidak, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pampasnian gerombolan monyet neo PKI yang sudah terbukti melanggar Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan angkat para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi benteng gerombolan monyet tersebut. Tidak perlu komentar untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana pula dengan seruan yang keempat? 4. Saya serukan segenap ormas Islam, laskar Islam, serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. Bukankah istilah Neo PKI sesungguhnya merupakan isu yang sangat berat untuk diangkat? Istilah Neo PKI bukan momok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas selama ini. 5. Seserukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rombongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Akbar. Saya bertanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Siap sebarluaskan. Siap. Tapi juga ada yang minta disebarluaskan. Seperti hal berikut ini. Tolong disebarkan sebuah konklusi yuridis bahwa Tuan Mbak Alawi ini sampai kapanpun dia tidak akan menjadi warga negara Indonesia kecuali Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 di amandemen. Kedua, orang-orang Tuan Mbak Alawi ini mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia dan mendapat pengesahan. Hanya itu. Jadi andai kata nanti permohonan saya tidak dikabulkan, bukan berarti Tuan Mbak Alawi itu bangsa Indonesia, bukan. Tetap dia WNA. Karena apa? Udah terkonfirmasi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bahwa dia dia adalah dari bangsa lain dan dia tidak memiliki pengesahan, maka dia orang asing. Itu. Ya, bukankah sesungguhnya 5 seruan Habib Rizik itu sangat sulit untuk dilaksanakan? Bagaimana memahaminya? Ya, bisa dipandang sebagai tanggung jawab seorang pemimpin untuk menjaga moral sementara pengikutnya yang masih setia. Masalahnya menantang-nantang mengobar-ngobarkan perang. Akbar. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya katakan takbir. 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 Sallu ala Nabi. Begitu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini tak diri kita, Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran di Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar agar habisi kalian semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibin, menghina NKRI dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib?
bahasa golok yang tajam, biasanya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando, ini udah kelewatan. Jadi kalau semuanya ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al-Khairat, Robito jangan mundur, nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara, dia sudah menimbulkan keonaran, betul? Betul. Itu sekian saya sampaikan, 1 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Sekian, selamat berbuka puasa. Saat konten ini dibuat, kira-kira sudah 2 minggu dari saat maklumat dengan 5 seruan itu dibacakan. Tentu pihak-pihak terkait membuat kalkulasi tentang hal-hal yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Harapan kita, pihak aparat dapat menjaga dan mengendalikan situasi, dan pihak yang berselisih dapat menempuh jalur hukum